Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Masih lanjut di pembelajaran tentang past event. Past event, kalau ibu lihat kemarin mengerjakan tugasnya sudah lumayan ya. Walaupun mungkin perlu dibenahi di beberapa tempat, di beberapa nomor. Seperti nomor 4, ibu perhatikan banyak sekali yang lupa menyisipkan to be. Oke, sepertinya untuk masalah to be ini agak kurang paham ya. Ibu akan perjelas dulu ya tentang simple past tense, kalimat yang menggunakan to be. Ibu ulangi. Kita bisa menggunakan to be. To be dalam simple past tense adalah was dengan were. Masih ingat pelajaran kemarin? To be dalam past tense adalah was dengan were. Untuk was sendiri kita gunakan jika subjek yang kita gunakan adalah I atau saya, kemudian she atau dia untuk perempuan ya, kemudian he, dia untuk laki-laki, kemudian it, dia untuk hewan atau benda. Jadi untuk personal pronoun atau subjeknya, to be-nya kita pakai was. Sementara were kita gunakan jika subjek yang kita pakai atau personal pronoun yang kita pakai adalah they, mereka, we, kami atau kita, you, kamu. Itu menggunakan to be, were. Kapan kita menggunakan to be dalam kalimat? Ingat, garis bawahi ya. Kita menggunakan to be dalam kalimat jika di dalam kalimat yang kita buat itu tidak terdapat kata kerja. Contohnya yang nomor 4 kemarin. Dani ada di rumah Danu. Ya. Dani ada di rumah Danu. Dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Yang ada adalah langsung kata keterangan tempat. Keterangan tempatnya apa? Di rumah Danu. Karena itu, kita harus menggunakan to be. To be untuk Dani apa? Nah, tadi tidak disebutkan to be untuk Dani, tapi ada yang melambangkan si Dani. Dani itu adalah dia, orang ketiga. Dia dalam bahasa Inggris itu she atau he. Nah, kalau si Dani kita bisa tebak ya bahwa dia sebagai he, bukan she. Karena he untuk dia laki-laki. Seperti itu. Maka kita harus menggunakan to be was. Dani was at Danu's home. Sekali lagi, Dani was at Danu's home. Sama seperti soal nomor 2 ya. They were in Jakarta last week. They were in Jakarta last week. Minggu lalu mereka ada di Jakarta. Nah, dalam kalimat itu juga tidak terdapat kata kerja. Yang ada adalah kata keterangan. Sama contohnya lagi, jika apakah boleh kita tanpa kata keterangan? Boleh. Boleh. Contohnya, dia dulu cantik, sekarang mungkin jelek ya. She was beautiful. She was beautiful. Kata she was
menunjukkan lampau. Dia dulu cantik, sekarang tidak. Seperti itu. Ya, menunjukkan lampau. Beautiful kata kerja bukan? Bukan. Beautiful artinya cantik. Itu kata sifat. Makanya kalian harus tahu atau paham kata yang kalian gunakan itu kata kerja atau bukan. Ingat sekali lagi, selain kata kerja, kita tidak boleh menggunakan to be. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa lebih menggali lagi potensinya ya untuk belajar tentang past tense. Karena di situ hanya kita menggunakan kata kerja kedua. Ini simple sekali ya, namanya juga simple past tense. Lantas kalau kita ingin menggunakan kalimat dalam kata kerja, seperti yang sudah Ibu bilang, selalu menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja itu seperti apa ciri-cirinya? Kata kerja adalah segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya makan. Dalam bahasa Inggris, eat. Makan itu eat. Apakah di dalam bahasa Indonesia makan itu kata kerja? Iya. Apakah eat di dalam bahasa Inggris itu kata kerja? Iya. Sama. Jadi jika di dalam bahasa Indonesia kata itu sebagai kata kerja, di dalam bahasa Inggris pun kata itu sama sebagai kata kerja. Apakah minum kata kerja? Iya. Apakah drink itu verb atau kata kerja? Iya. Jawabannya pasti kata kerja. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan itu namanya kata kerja. Tapi jika tidak, artinya bukan kata kerja. Simpelnya seperti itu. Artinya, jika di dalam kalimat itu sekali lagi tidak ada kata kerja, maka kita tidak boleh menggunakan to be. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh di chat ibunya di classroom maupun di grup WA kita ya. Untuk hari ini kita cuma membahas masalah penggunaan past tense itu sendiri, karena masih ada slip tentang to be-nya tadi ya, masih ada yang salah-salah tentang to be-nya. Semoga nanti bisa dipahami ya. Untuk kedepannya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat cerita, bukan lagi kalimat ya, tapi cerita dalam simple past tense atau cerita tentang masa lalu kita. Nanti akan Ibu beri contoh di pertemuan mendatang. Untuk hari ini hanya membahas tentang penggunaan past tense itu sendiri. Silahkan jika ada yang bertanya. Terima kasih, sampai di sini dulu materi kita tentang past tense. Insya Allah next time kita akan ketemu lagi masih tentang past tense dalam bentuk story ya, dalam bentuk cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.